Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan Allah senantiasa memberikan limpahan rizkinya kepada kita semuanya. Anak-anakku semuanya, mari kita bertemu kembali, belajar kembali dengan saya untuk mempelajari ilmu sosiologi. Tetap semangat. Hari ini sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk memahami apa yang akan kita pelajari nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang globalisasi dan dampak ketimpangan sosial di masyarakat. Era globalisasi seperti saat ini, mau tidak mau pasti akan dialami oleh semua negara, ya. Namun seperti saat ini negara kita, di mana kondisinya yang beribu-ribu pulau, tidak semuanya bisa mengikuti atau mengikuti globalisasi, karena belum semua daerah itu sudah modern, sudah menikmati hasil pembangunan seperti sebagaimana yang kita lihat. Semuanya terpusat di Pulau Jawa. Ya. Anak-anakku semuanya, dari era globalisasi seperti ini dengan kondisi yang berbeda akan menimbulkan dampak, yaitu ketimpangan sosial, adanya ketidakseimbangan. Ya. Adanya ketidakseimbangan kemajuan dalam berbagai bidang. Dari ketidakseimbangan itu bisa kita lihat muncul yang namanya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu adalah apa? Pertumbuhan ekonomi yang tidak sama, distribusi hasil pembangunan yang tidak merata. Itu terjadi di negara kita seperti saat ini. Seperti di daerah Papua, di daerah yang terpencil di Sumatera atau mungkin di Sulawesi, bahkan di Jawa sendiri juga ada daerah yang masih belum tersentuh oleh pembangunan. Nah, era kemajuan seperti ini, era globalisasi di mana negara-negara bisa keluar masuk antara negara satu dan negara yang lainnya, itu menimbulkan dampak yang luar biasa. Banyak sekali masyarakat yang tidak bisa mengikuti atau kalah bersaing dengan para pedagang yang ada, yang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Kemudian antara si kaya dan si miskin sangat terjadi jurang yang sangat tinggi yang membedakan antara mereka. Ya. Terus bagaimana supaya kita bisa tetap mengikuti yang namanya era globalisasi? Bagaimana kita sebagai generasi muda? Globalisasi mau tidak mau harus kita hadapi dan kita alami, sehingga kita yang bisa kita lakukan adalah kita harus selektif, ya. Selektif, arif dan bijaksana. Artinya apa? Selektif itu kita harus bisa menyaring, memfilter informasi atau apapun yang masuk ke negara kita atau masuk ke dalam diri kita, ya. Seperti budaya, tidak semua budaya yang luar yang masuk ke negara kita itu bisa kita terima, karena ada yang tidak sesuai dengan budaya kita, ya. Tapi mereka tetap masuk. Nah, maka kita sebagai generasi muda bisa selektif untuk menerimanya dan harus arif dan bijaksana. Kita harus tetap mempertahankan, harus memunculkan nasionalisme untuk negara kita. Jangan sampai terkikis yang namanya kecintaan kepada negara kita. Untuk menghadapi era tantangan globalisasi sebagaimana teori yang diungkapkan oleh Talcott Parsons, ya, suatu komunitas dapat mengikuti perkembangan zaman dan tetap mempertahankan jati diri bangsa, harus bisa memperhatikan dan mempertahankan sistem-sistem sosialnya. Jadi menurut Parsons menyebutkan ada 4 fungsi yang mutlak dibutuhkan oleh suatu sistem atau komunitas lokal, yaitu yang pertama adaptasi, yang kedua pencapaian tujuan atau goal attainment, yang ketiga integrasi, dan yang keempat ada latensi, maintenance atau latensi atau pemeliharaan pola atau sistem. Ya. Apa sih agil, ya? Bisa disingkat dengan agil. Nah, adaptation.
era budaya ya seperti ini, era globalisasi seperti saat ini, suatu sistem harus menanggulangi suatu eksternal, situasi eksternal yang gawat. Seperti saat ini kita budaya, banyak sekali budaya yang masuk ke negara kita, namun sistem kita dalam lingkungan kita harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, kita harus bisa beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Goal attachment yang kedua, pencapaian tujuan. Semua negara memiliki tujuan masing-masing, sehingga kita tetap harus fokus pada goal attainment. Goal attainment atau tujuan kita adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mencapai kehidupan yang sejahtera. Jangan sampai terganggu oleh budaya-budaya atau sesuatu yang masuk dari luar. Yang ketiga, integrasi, yaitu sebuah sistem harus mengatur antara hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Ya, artinya integrasi itu harus terwujud. Kita harus bisa menyesuaikan dari adanya berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada, apalagi seperti kita negara Indonesia yang berbeda-beda, maka kita semua harus bisa melakukan integrasi sosial. Kita harus bisa menyesuaikan di antara mereka-mereka yang berbeda. Jangan diperbesar urusan perbedaan. Jangan dijadikan suatu konflik. Jadikanlah perbedaan itu sebagai suatu modal bagi kita untuk memajukan bangsa kita. Yang keempat, latensi maintenance, yaitu latensi atau pemeliharaan pola atau pemeliharaan sistem, yaitu sebuah sistem harus bisa melengkapi, memelihara, dan memperbaiki baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang diciptakan dan menopang motivasi. Maksudnya apa? Kita harus bisa memelihara apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki harus kita pelihara dan harus kita perbaiki jika itu membutuhkan suatu perbaikan, supaya kita tidak kalah dengan negara yang lain. Bukan malah kita mengikuti negara lain, tidak. Tapi bagaimana caranya supaya apa yang kita miliki ini bisa seiring atau bisa selevel dengan mereka. Jadi seperti itu. Dengan begitu kita akan cinta pada negara kita, ya. Strategi untuk dan pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial. Nah, oke, nanti ini akan kita bahas ya. Untuk memberdayakan, untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi, ada beberapa yang harus dilakukan strateginya, yaitu yang pertama tentang pemberdayaan melalui perencanaan kebijakan. Ini adalah dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah harus bisa melakukan atau membuat suatu program-program yang mendukung tentang masyarakatnya, rakyatnya. Yang kedua, pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik. Semua harus punya komitmen untuk bisa memberikan aksi-aksi sosial, ya, yang jelas berpihak kepada rakyat. Dan yang ketiga, pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek. Artinya pendidikan sangat diperlukan. Jadi pendidikan harus diperhatikan, karena dengan pendidikanlah suatu negara akan bisa maju. Hanya dengan pendidikan yang bagus, suatu negara itu akan bisa berkembang dengan baik. Ya, anak-anakku, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga pertemuan ini bisa membawa berkah untuk kita semuanya. Kalian semuanya bisa tetap belajar dan bisa memahami. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.